Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amal bad. Masih melanjutkan kisah sejarah ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membaca peranan-peranan penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membaca tugas-tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat selama lebih kurang 2,5 tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, dikala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua, itu kembali Rasulullah diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Malahan hampir saja beliau berputus asa. Akan tetapi ditetapkan dalam hatinya dan beliau terus bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hiro. Tiba-tiba terdengarlah suara langit. Beliau mengadah tampak malaikat Jibril alaihi salam, sehingga beliau pun menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah. Kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu Allah yang kedua beliau yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu yang Maha Esa. Bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih. Dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau kerjakan dalam menyampaikan tugas-tugas risalahnya, yaitu mengajak umat manusia kepada umat Islam, menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak sekutu baginya. Inilah permulaan perintah menyiarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah setelah menerima wahyu yang pertama, beliau menerima wahyu yang kedua. Wahyu kedua itu beliau diliputi oleh perasaan cemas dan khawatir. Wahyu itu takut kalau wahyu itu putus. Malahan hampir beliau berputus asa untuk menerima wahyunya. Akan tetapi ditetapkan hatinya yang beliau terus bertahamus selalu di beliau, sebagaimana bisa di Gua Hiro di Bukit Jabal Nur. Dan turunlah sebuah ayat, dan Siti Khadijah pun Rasulullah pun ingin diselimutkan oleh Siti Khadijah, berselimut. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah Jibril alaihissalam, dan turunlah sebuah surat yang bernama Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
warudda fahjur, wala tamnun tastakfir, wali rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi, karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Insya Allah yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu